وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي ذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واصل الحاضرين وضمرة المؤمنين رحمهم الله. فاستعمل جهودهم ولبحث إذا جدا بحديث الله. puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada berbagai macam nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga kita dapat meringankan langkah kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di salat Jumat berjamaah. Salawat hari ini dalam semoga dan terlimpah curah pada junjungan kita penghulu kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat keluarga dan para pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman. Semoga kita dan keluarga kita termasuk umat baginda yang mendapat syafaat dari Tuhan di yaumul qiyamah nanti ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini umumnya kepada para hadirin sekalian dan khusus kepada demokrasi pribadi, kerana kita meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu benar-benar takwa yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita dengan cara takwa insya-Allah kita akan mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qadra hadirin ummatan mukminin rahimahumullah. Dalam ayat nasihat, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Itu dalam firman-Nya, "Inna rahmatan wal jari bil qurba wal jari bil junub." Yang kita katakan tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangganya. Baginda Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan istri-istri kita untuk berbuat baik kepada tetangga perempuan mereka dalam sabdanya, "Ya nisa'al muslimati la tahqirna jaratan bijawatiha walau firqidan syaa."
Maknanya wahai tuan perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang dari kalian berbuat remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan tubuh kami. Hadis riwayat dalam hadis Muhammad. Hadirin jemaah rahimahumullah, salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antara tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani faqala, idza tabahta maradun fa'atir ma'ahu thumma anzur ahla min jirarika fa'atir minha bima'ruf." Maknanya sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak maka perbanyaklah buahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga dan tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimahumullah, mengenai sikap baik kepada tetangga, kita yang menceritakan para ulama adalah sikap seorang wali yang bernama Tustari. Seorang wali bernama Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi, Ibnu Al-Mulaqqin dalam Salafat Al-Awliya menceritakan, Sahal Tustari memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika zaman tetangganya yang Majusi itu bocor hingga mengakhirlah dari kotoran dari kandang itu rumah. Dengan penuh kesabaran di siang harinya menampung air botol itu, lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun hari itu berjalan, tahun pertama sekali dia pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat pada jatuh sakit, ia lalu memanggil sang Majusi dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Sehari merasa ajalnya sudah dekat, ia khawatir jika hal itu tidak diberitahukan kepada Majusi, ahli waris tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar. Itu akan mendengar mereka memuji Majusi. Mendengar hal itu Majusi menangis terharu, bertakjub atas kisah biasa. Sang Majusi dan berkata, Anda bersabar atas gangguan orang dari temanku selama berbulan-bulan. Anda telah melakukanku dengan baik. Menggunakan tangan Anda, maka lutut tangan Anda akan masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat di hadapan Anda. Tidak lama setelah itu, hal pun meninggal dunia. Rasulullah hadirin muslimin mu'minin rahimahumullah. Teladan yang dicontohkan di Al-Quran jangan hanya dikisahkan semata, akan tetapi sudah semestinya kita mempelajarinya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maukah kita melakukan hal yang sama atau sebaliknya? Kita akan mengeluh, berteriak-teriak dan bertegas dengan tetangga kita jika mengalami hal yang sama. Padahal tetangga kita adalah saudara kita sesama Muslim, dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran atau air dari janganlah kita berusaha mencari sesuatu yang dia sembunyikan dari kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengar pembicaraan yang dia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita, letakkan mencuri pandang wanita-wanita yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ia meninggal, marilah kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Jika menghidupnya apabila ia ditimpa musibah, kita bantu dia jika membutuhkan bantuan. Marilah kita melakukan tetangga kita dengan baik bagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik. Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia bergembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih. Kita jaga rahasianya. Jangan kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan kesalahannya. Kita pimpinkan ajar ilmu agama jika ia tidak mengetahui dengan kebetulan.
Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang bijak. Akhirul hadirin untuk berdan mu'minin rahimakumullah. Sudahkah itu semua kita lakukan kepada tetangga kita atau sebaliknya? Jangan berkata kepada tetangga mengenalnya saja, tidak. Jangan berbuat baik, jangan mengenalnya saja, tidak. Kita bahkan tidak mengetahui siapa kita bertetangga, padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangan berbuat baik mengucap salam kepadanya, tidak dengan menyapa dan berbicara dengannya saja, tidak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang asing dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangganya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, jamaah rahimahullah saking besar syarah tetangga yang harus kita penuhi. Sampai Rasulullah SAW bersabda, لا تزال يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيواري مفتاح. Maksudnya Jibril terus-menerus berpesan kepadanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan aku mengira bahwa dia akan menjadikan seorang tetangga dan mewarisi harta tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, kita perbaiki kelakuan kita juga kita tidak menyinggung tetangga, dan juga sebagai tetangga kita harus menjaga diri kita agar dapat berinteraksi. Bagi tidak saya itu rezeki. Aku qawli hadza astaghfirullah alazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah